Salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Andri Lubis, spesialis ortopedi dan traumatologi, ingin share mengenai cedera anterior cruciate ligament atau ligamentum cruciatum anterior yang disingkat ACL. Karena cedera ini cukup sering terjadi, khususnya pada seseorang yang aktif melakukan olahraga. Apalagi olahraganya berupa olahraga kontak, jadi contact sports. Baik aktif sebagai atlet ataupun melakukan olahraga rekreasi tetapi merupakan olahraga yang merupakan contact sport. Apa itu ACL atau anterior cruciate ligament? ACL adalah urat atau jaringan ikat atau ligamen bahasa Inggrisnya yang terdapat di dalam lutut kita. ACL merupakan ligamen utama yang menyangga agar lutut kita menjadi stabil. Kalau kita melihat model lutut ini, maka ACL ada di dalam. Jadi lutut kita tahu terdiri dari tulang paha, tulang kering, dan di dalamnya kita bisa melihat ada bantalan sendi yang disebut meniskus. Sementara ACL adalah jaringan ikat yang di depan. Karena dia berbentuk cross, maka disebut cruciate. Karena di sebelah belakang ada yang disebut PCL atau posterior cruciate ligament. Kali ini kita membahas tentang ACL atau anterior cruciate ligament. ACL dapat mengalami cedera apabila seseorang mengalami gerakan pivot, seperti misalkan di tackling pada saat melakukan olahraga, misalkan sepak bola, bermain futsal, atau terjatuh dengan posisi lutut yang pivot. Jadi ada gerakan dari samping. Demikian pula bisa terjadi pada misalkan pemain basket. Pemain basket yang memasukkan bola basket tetapi kelompok lawan berusaha mengganggu, maka pada saat dia mendarat bisa terjadi gerakan menyilang atau pivot sehingga menyerupai gerakan tackling seperti pada sepak bola misalkan. Dan ini berisiko untuk mengakibatkan putusnya ACL tadi. Bisa juga terjadi karena kecelakaan, tetapi ini jumlahnya lebih kecil. Sayangnya, apabila ACL putus, karena pendarahan ACL yang sangat sedikit, maka sangat sulit buat ACL bisa menjadi sembuh. Kecuali kalau memang hanya semacam seperti tertarik. Tapi kalau putus total, sulit menjadi sembuh. Oleh karenanya, kita memerlukan tips agar kita bisa mengatasi cedera ACL dengan baik. Pada saat cedera pertama, yang perlu tetap RICE, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Jadi kita menurunkan inflamasi atau peradangan pada sendi lutut yang terjadi akibat putusnya ACL. Karena pada saat putus, maka inflamasi atau peradangan kadangkala bisa demikian hebat sehingga lutut menjadi bengkak. Tentu seseorang yang mengalami putus ACL pada awalnya akan mengalami nyeri, dan oleh karena itu dapat ditangani nyerinya dengan memberikan obat-obatan, kalau perlu mengistirahatkan tungkai yang mengalami cedera. Kadangkala diperlukan support dari tongkat atau crutches. Pada keadaan di mana ACL tadi benar-benar putus, sementara diperlukan lutut yang stabil, misalkan seseorang yang aktif melakukan olahraga, berusia muda, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup aktif dalam kehidupan sehari-hari ataupun pekerjaannya, maka acap kali diperlukan rekonstruksi dari ACL. Ada beberapa kasus ACL-nya dapat diperbaiki atau di-repair, tetapi ini sangat jarang. Kebanyakan diperlukan rekonstruksi. Berarti harus ada pengganti ACL yang putus. Penggantinya adalah urat yang lain. Jadi urat dari bagian tubuh si pasien yang diambil sebagai donor
untuk menggantikan ACL yang putus. Tidak perlu khawatir karena memang urat-urat ini dapat dipakai untuk rekonstruksi ACL. Paling sering dipakai urat hamstring. Kemungkinan yang lain bisa dari urat quadriceps namanya, yaitu di bagian atas tulang tempurung lutut, ataupun urat dari tendon patella. Hamstring paling sering karena memang di Indonesia misalkan tidak mengganggu pada saat pasien nantinya melakukan gerakan yang berlutut. Dan operasi saat ini umumnya tidak memerlukan luka yang besar karena dilakukan dengan bantuan semacam teropong atau artroskopi. Dengan artroskopi maka kita tidak perlu membuka sendi secara lebar, secara operasi terbuka, tetapi kita bisa mengintip melalui teropong yang dimasukkan ke dalam sendi lutut, dan kita bisa menilai keadaan dan cedera yang terjadi secara keseluruhan, serta membantu memperbaiki ataupun mengganti ACL yang putus tadi dengan urat baru. Apakah itu hamstring misalkan, atau quadriceps, atau urat yang lain. Tidak dibutuhkan luka yang besar. Umumnya dibutuhkan 3 luka kecil berukuran kira-kira 1 cm yang merupakan luka untuk memasukkan teropong, dan luka yang lain adalah disebut sebagai working portal, yaitu luka untuk memasukkan alat-alat kecil dalam membantu rekonstruksi ACL. Dan ada sedikit luka yang kira-kira berukuran 5 cm untuk mengambil otot hamstring yang menjadi donor. Dengan bantuan operasi artroskopi tadi, maka rekonstruksi ACL menjadi suatu tindakan yang minimal invasif. Tidak diperlukan sayatan besar, hanya diperlukan luka-luka kecil. Dan dengan demikian maka kerusakan otot tidak banyak terjadi. Pasien bisa menjalani rehabilitasi lebih cepat dan sesudah itu bisa beraktivitas dengan lebih baik. Perlu diingat bahwa keberhasilan dari suatu tindakan tidak hanya terletak pada teknik operasinya, tetapi juga pada proses rehabilitasi setelah operasi. Oleh karena itu, bagi Anda yang menjalani operasi rekonstruksi ACL, jangan lupa untuk melakukan rehabilitasi dengan baik, sehingga diharapkan fungsinya menjadi lebih baik dan dapat beraktivitas kembali. Pada kesempatan yang lain, kita akan membahas cedera lain pada persendian, tetapi pada saat ini, saya harap kita menjadi lebih mengerti tentang cedera yang disebut cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Terima kasih.